Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sapaan Pastoral Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur kembali menyapa Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Firman Tuhan akan kita baca dari Pengkhotbah 2 ayat 9 sampai ayat 11 yang demikian. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini saya hendak memberikan judul renungan kita, yaitu bersukacitalah meskipun menjaring angin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada salahnya ketika kita memberi ruang untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Itulah juga yang dilakukan oleh pengkhotbah ketika ia merefleksikan perjalanan hidupnya. Pernah sekali waktu dalam satu titik ia merasa lebih dari cukup, bahkan merasa lebih besar dari siapapun orang-orang yang pernah hidup di Yerusalem bahkan sebelum dirinya. Sebenarnya dengan mengatakan demikian, pengkhotbah tidak bermaksud untuk jumawa, tetapi pengkhotbah hanya menunjukkan segala jerih payahnya, terutama jerih payah dalam mengelola berkat Tuhan. Semua itu terjadi karena pengkhotbah benar-benar merasakan dirinya dan hidupnya diberkati oleh Tuhan, sehingga dia harus mencukupkan hidupnya dengan sukacita. Bahkan juga dari bacaan kita tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan kembali, pengkhotbah juga menyadari bahwa segala jerih payahnya adalah kesia-siaan. Ia menyebutnya sebagai usaha menjaring angin. Bagi pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara, menikmati hidup bukan terletak pada harta yang dimiliki, bukan juga terletak pada pencapaian prestasi tertentu, atau juga menjadi orang terpandai di dunia. Bagi pengkhotbah, menikmati hidup itu harus didasarkan oleh anugerah Allah yang diberikan bagi hidup kita. Pasti ketika membaca ini, ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya pengkhotbah sedang menikmati pahit dan manisnya hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu pengkhotbah juga sepertinya memberikan peringatan kepada kita, terutama peringatan supaya kita hidup bijaksana dalam mengelola hidup dan tetap tidak mengalihkan fokus hidup kita kepada Tuhan. Kita semua diingatkan untuk senantiasa melayani dan juga berkarya bersama Tuhan. Dalam melakukan semua itu tentunya akan ada pencapaian, tetapi akan dijumpai juga kegagalan. Ketika semua itu terjadi, maka kita diingatkan kembali untuk tidak patah semangat, tetapi kita diingatkan untuk senantiasa bersukacita. Pengkhotbah juga mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mensyukuri kesia-siaan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, mungkin tidak semua orang bisa menangkap dengan baik maksud dan tujuan kita, sehingga semuanya seperti sia-sia. Tetapi kemudian kita belajar dari kesia-siaan semacam itu, kita menemukan keteladanan pengkhotbah terutama dalam mengelola berkat dari Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ke depannya akan ada banyak angin yang akan kita jaring. Bahkan ke depannya kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini akan berakhir sampai kapan. Yang jelas segala upaya sudah dilakukan, mulai dari memakai masker,
kemudian menghindari kerumunan, kemudian juga menjaga kebersihan tubuh, bahkan vaksin, dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang semua upaya itu adalah sia-sia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap bisa bersukacita bersama dengan Tuhan di dalam menyambut berkat-Nya di masa-masa pandemi ini? Bapak Ibu Saudara, tentunya akan ada lebih banyak usaha yang lebih serius untuk mengelola pelayanan. Itulah yang menjadi dorongan bagi kita semua untuk tetap bersukacita dan berkomitmen dalam mendukung dan juga melengkapi di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Kiranya kita dapat bersukacita meskipun kita harus menjaring. Amin. Tuhan memberkati. Amin.